Halo Bunda, selamat datang di podcast Pojok Ibu, ruang hangat kita untuk berbagi seputar dunia parenting, kesehatan ibu dan anak, dan berbagai cerita jadi ibu baru. Halo, aku Nele. Kali ini kita akan membahas topik yang penuh kelembutan dan cinta, yaitu sentuhan cinta, manfaat baby massage, dan spa untuk si kecil. Dan seperti biasa, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bidan Sari, salah satu bidan terbaik dari Praktik Mandiri Bidan Anissa. Assalamualaikum, halo Bidan Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga ya Teh Nela ya. Hai juga bunda-bunda di sana, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita akan berdiskusi nih, mudah-mudahan sharing aja ya. Mungkin ya bunda-bunda juga sudah banyak tahu ya tentang spa. Apa sih baby spa? Kan banyak tuh di seliweran-seliweran, atau mungkin bunda-bunda juga banyak lihat ya di jalanan, apa sih baby spa. Nah, bunda-bunda juga harus tahu ya, baby spa itu adalah sebenarnya rangkaian aktivitas dari bayi, mulai dari massage atau pijatan lembut, terus dia dari mulai olahraga gitu ya, terus swim, berakhir dengan berenang. Mungkin kan banyaknya massage and baby spa, padahal itu satu rangkaian namanya baby spa gitu. Ya, mungkin kita luruskan dulu ke situnya ya gitu. Nah, tentunya kenapa sih baby spa ini sangat bagus sekali gitu manfaatnya, tidak hanya untuk aktivitas fisiknya, untuk perkembangan secara fisik, dan itu juga ternyata untuk perkembangan secara motoriknya, secara mentalnya, secara selain mental juga kesehatan emosional bayi. Kadang kan bayi kita suka ketemu tuh bayi rewel banget ya, irpudek banget gitu ya, ibu pas aduh ini kenapa sih bayi aku tuh rewel sekali. Nah, baby spa tuh salah satunya manfaatnya ke situ loh. Tentunya pasti masih banyak lagi nih. Yang kedua, kalau misalnya bunda-bunda suka nih, bayi saya kenapa ya kayak yang sakit perut gitu ya, kolik abdomen ya mungkin ya kalau bahasa kita itu. Nah, itu juga bisa meredakan kolik abdomen gitu dengan pijatan di antara di sela-sela daerah pencernaannya. Tapi bunda-bunda harus oleh tenaga ahli loh ya, jangan oleh sembarangan. Dan bunda-bunda juga tidak misalnya saya aja sendiri, enggak juga ya, karena kita ada ilmunya bagaimana pijatannya, lembutnya, tekanannya gitu, sehingga memang efektif buat bayi. Terus yang ketiga juga dia merangsang saraf-saraf ya, saraf-saraf untuk perkembangan bayi gitu, dengan pijatan yang lembut itu melancarkan peredaran darah kan, sehingga si bayi-bayi pun dia akan merasa rileks juga gitu, rileks ketika kita massage. Terus perkembangan apalagi, emosional. Nah, kan ketika dia berenang nih, ketika pada tahapan swim, dia akan merasakan kan rileks ya, ketika merasakan air hangat. Terus dia juga sinergis tuh ya, kakinya, ototnya melatih otot-otot juga, sehingga dia pun akan rileks. Terus ini nih, bunda-bunda mungkin aduh bayi saya kurang tidur gitu. Nah, baby spa juga bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Jadi bagi bunda-bunda yang aduh malam bayi saya kurang tidur, oke, langsung saja go to baby spa, karena dengan pijatan, olahraga dan swim juga akan meningkatkan aktivitas, sehingga bayi pun bisa tidur lebih lama, lebih nyenyak. Terus apalagi banyak sih sebenarnya, banyak sekali. Selain itu tentunya juga bonding attachment antara tidak hanya ibu tetapi dengan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, itu akan lebih dekat lagi karena kita akan sama-sama bareng-bareng tuh memperhatikan si bayi, dan bayi pun ini dong gitu. Terus melatih emosional tadi ya, melatih emosional tuh apa? Bayi akan lebih tenang, dia tidak akan rewel ya, karena tadi ya banyak manfaatnya dari massage-nya, sehingga bayi itu tidak mudah marah-marah atau tantrum seperti itu. Itu melatih emosional juga gitu. Itu baru sebagian ya. Baru sebagian itu. Banyak sekali ya kalau kita kupas manfaat dari baby spa itu gitu. Wah, jadi bukan cuma relaksasi aja ya, ternyata banyak juga manfaat dari segi kesehatannya ya. Semua layanan tadi ada di Mom and Kids yang ada di
praktik mandiri Bidan Anissa. Dan Betul. semua itu terintegrasi dengan poli anak dan poli spesialis obgyn yang ada di klinik dokter kita. Keren banget ya. Oke, sekarang kita main games dulu ya, Bu Iya, Bidan. boleh. Nah, nama gamesnya adalah Tebak Manfaat. Jadi, nanti aku bakal sebutin tentang beberapa pernyataan. Lalu, Bu Bidan nanti sebutkan itu bisa meningkatkan kualitas tidur untuk bayi atau tidak. Gitu ya, Bu Bidan. Oke, Nah, bunda-bunda di rumah juga bisa tebak ya. Oke, kita mulai. Pernyataan pertama, baby massage yang rutin bisa meningkatkan kualitas tidur bayi atau tidak? iya betul, bisa meningkatkan. Oke, bisa meningkatkan ya. Sekarang pernyataan kedua, main HP di saat bayi sedang tidur bisa meningkatkan kualitas tidur bayi atau tidak? Tidak jelas itu. Oke, itu yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, mandi air hangat dan sentuhan lembut bisa meningkatkan kualitas tidur anak. Iya atau tidak? Iya betul. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga ya pas dari awal kenapa sih dengan mandi air hangat atau tadi berenang dengan air hangat itu bisa meningkatkan kualitas tidur gitu. Karena dengan dia berenang itu kan meningkatkan aktivitas dia ya. Dia akan sinergis antara tangan dan kaki. Terus di situ juga dia akan melakukan aktivitas gerakan-gerakan yang lumayan banyak, sehingga ketika aktivitas itu meningkat, otomatis si bayi itu akan lebih membutuhkan istirahat nantinya. Nah, akhirnya itulah meningkatkan kualitas tidur. Tidur bayi akan lebih lama karena dia butuh waktu istirahat untuk kembali ya, otot-ototnya itu rileks lagi dan otot-ototnya itu berkembang atau bahkan tumbuh seperti itu. Itu kalau waktu tidur. Oke, biasa ya. Kalau misalnya tadi nih HP ya, jelas tidak ya ibu-ibu, itu tidak sekali dan tidak diperbolehkan ketika kita dekat bayi itu sambil main HP, karena tahu sendiri kan dari radiasi HP itu juga bisa membahayakan kepada perkembangan bayi juga gitu ya. Terus apalagi tadi baby massage yang rutin. Oh, baby massage yang rutin itu jelas sangat-sangat bermanfaat sekali ya gitu tadi kan, karena selain untuk perkembangan dan pertumbuhan yang optimal untuk bayi gitu, tentunya juga meningkatkan nih, tadi saya juga lupa belum meningkatkan imun. Jadi dengan massage itu meningkatkan imun ya, imun dari bayi ini sendiri gitu. Luar biasa banyak sekali ya manfaatnya ya. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan nih Bu Bidan. Kira-kira kapan nih waktu terbaik untuk memulai baby massage gitu? Oh, nah baby massage itu kalau massage-nya ya, itu sudah boleh dari usia bayi 2 minggu. Tapi dengan catatan dia sudah lepas tali pusatnya. Itu sudah boleh. Tapi dengan catatan kembali harus oleh tenaga ahli seperti yang ada di Bidan Anissa gitu, oleh bidan-bidan yang memang sudah ahlinya dalam memberikan pijatan bayi seperti itu. Karena ada tekanan-tekanan yang atau daerah-daerah yang memang tidak boleh dipijat juga seperti itu. Untuk usia 2 minggu ya. Jadi sudah boleh nih ibu-ibu 2 minggu, jangan takut ya. Tapi tadi ya harus sudah lepas tali pusatnya. Ya, jadi pastikan dulu tali pusatnya sudah lepas gitu ya. Oke, nah Bidan Sari banyak nih yang bertanya kira-kira kapan waktu yang tepat untuk memulai baby spa. Nah, kalau untuk spa-nya sendiri atau berenangnya sendiri itu usia boleh dari 3 bulan lah. Banyak sih yang 2 bulan juga, tapi tentunya dengan catatan juga ya, si kepala bayi sudah tegak dan minimal berat badan 5 atau 6 kilo. Atau sudah konsultasi dengan dokter anaknya gitu. Kadang kan banyak yang maksa ya, 2 bulan saya sudah pingin baby spa nih. Iya tuh. Ya kan banyak ya, karena sudah gregetan ibu-ibu tuh ya. Gak sabar gitu ya. Gitu, anaknya pingin lihat berenang gitu. Nah itu harus diperhatikan kalau dia sudah tengkurap dengan kepala sudah bisa ini ya tegak gitu, sudah kuat, karena kan di sini akan dipasang ini ya ring. Nah gitu, makanya kenapa harus dipastikan kuat dan berat badannya juga memang harus mencukupi ya 5 atau 6 kilo seperti ini. Jadi lumayan ya, ada beberapa syarat juga yang ternyata harus dipenuhi juga sebelum kita memulai baby massage atau baby spa gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu Bidan,
kira-kira ada layanan apa aja sih di Mom and Baby Kids gitu yang ada di layanan praktik mandiri Bidan Anissa? Banyak sekali ya kalau Bidan Anissa. Selain baby spa itu ya, baby spa yang terdiri dari massage, terus olahraganya dan swim, hidroterapi juga ya. Hidroterapi itu ya berenang tadi ya, supaya tadi ya banyak manfaatnya. Terus udah gitu juga ada layanan buat ibunya loh. Oh gitu, Iya ada apa dong, tuh ada Bidan? buat mom juga ya, biar ibunya juga nggak sirik ya. Iya. Masa sih bayinya doang gitu ya. Momnya juga mulai dari kehamilan ya. Dari kehamilan itu ada senam hamil, yoga hamil, bahkan ada kelas parenting. Jadi kelas parenting ini untuk ibu-ibu muda ya yang menyambut anak pertama. Itu kan kadang pusing ya. Iya. Apa yang harus disiapkan? Banyak kebingungan Iya, gitu ya. kadang-kadang bapak-bapak nih gimana sih menjadi bapak yang siaga atau suami yang siaga. Nah jangan takut, di Bidan Anissa itu ada loh kelas itu. Terus ada juga ini, nah selain tadi baby spa juga nanti kita juga ada cek perkembangan anak. Oh, itu diceknya gimana tuh Bidan? Ada di Bidan juga. Nanti juga kalau misalnya ternyata ketika dicek perlu tindak lanjut, kita juga langsung integrasi dengan klinik dokter kita ya, dengan spesialis anaknya gitu. Jadi Masya Allah kalau misalnya kita sudah ke Bidan Anissa itu sudah lengkap. Itu paket maminya. Nah paket sudah bersalin pun ada. Paket home care-nya ya, paket home care-nya pijat nifas, pijat oksitosin gitu ya. Banyak sekali kayak layanan misalnya nih, saya 7 hari belum bisa merawat bayi. Iya, Ada suka dari kita. bingung gitu ya. Iya, kita datang, kita bantu gitu home Wow. care-nya selama berapa hari, tergantung kebutuhan dari ibunya dan bapaknya gitu. Terus misalnya tuh kita juga ada kelas konsultasi ASI nih ya. Oh, ada juga ya Ada konsultasi dong. ASI. Kadang kan aduh bingung ya, ASI saya nggak ada, saya seperti apa, harus apa gitu. Nggak usah bingung, kalau di Bidan kita sudah paket lengkap ada kita konsultasinya. Keren ya. banget. Pokoknya Masya Allah. silakan datang ke Bidan Anissa, ada segala macam yang ibu dan bapak butuhkan dan bayi butuhkan. Insya Allah kita bisa membantunya. Keren banget. Luar biasa sekali ya Bidan. Nah, sekarang saatnya kita main games kedua. Waktunya Bunda pilih apa yang Bunda mau. Jawab cepat ya, Bun. Yang pertama, mending spa di rumah atau spa di bidan? Pilih mana nih Bunda-bunda? Oke, pernyataan kedua, mending pijat di pagi hari atau pijat di malam hari? Ayo pilih, mau yang mana nih kira-kira? Oke, sekarang pernyataan ketiga. Bunda-bunda mending belajar dari YouTube atau belajar dengan ikut kelas bareng Bu Bidan? Bisa pilih ya, mending yang mana? Nah, Bidan Sari, menurut Bidan Sari pilihnya yang mana nih? Oh siap. Nah kalau yang pertama nih ya, tadi apakah mending di rumah atau di bidan ya? Kita ya tentunya di bidan ya. Karena Kenapa tuh? karena dengan di bidan itu insya Allah kan oleh tenaga ahli ya, oleh tenaga profesional, dan tentunya juga biar bayinya juga sosialisasi ya, belajar sosialisasi, ketemu banyak orang juga gitu, ketemu dengan orang-orang baru dan nuansa baru. Terus tadi yang kedua ya, Iya. pijatnya mau pagi atau malam. Nah, mending pagi. Kenapa tuh? pagi? Karena kan pagi sekalian kita jemur bayi gitu. Sebenarnya malam juga tidak apa-apa. Kalau misalnya si bayi sudah melakukan perjalanan yang panjang, kan biasanya suka dibawa tuh jalan-jalan sama ibu-ibu ya. Iya. Mau 2 bulan, mau sebulan juga udah nggak kuat ya. Iya, suka ikut Jalan-jalan gitu. Boleh malam hari, tentunya juga oleh tenaga ahli, dan itu bisa manggil ke Bidan Anissa juga. Home care-nya ada. Terus yang ketiga, mending latihan di YouTube atau di bidan ya? Iya. Saya sarankan di bidan sih. Kenapa coba? Karena kan kalau di bidan ketika kita salah prakteknya akan langsung dikoreksi. Kalau di YouTube gimana coba? Iya, Kan betul. kita tidak bisa diskusi ya kalau di YouTube ya. Tapi kan kalau di bidan kita bisa diskusi, betul nggak sih Bu Bidan gerakannya seperti ini? Atau Bu Bidan kalau kondisinya seperti ini gimana nih? Oh banyak kan? Gitu Iya. enak ya kita kalau tatap muka gitu. Jadi lebih banyak interaksinya Iya, juga mungkin ya, betul. nggak cuma yang satu arah terus bingung gitu ya nanti gimana. Ya juga sih ya. Tuh. Jadi
Jadi bunda-bunda bisa ikutan nih, ada kelas juga nanti di Bidan Anissa dengan ibu bidan. Nah, Bu Bidan, pertanyaan berikutnya nih, kira-kira yang ikut kelas ini tuh khusus ibu-ibu aja atau harus bayar bareng ayah juga sih? Nah, ini nih namanya juga bonding attachment nih, salah satu gitu ya. Manfaat dari baby spa juga meningkatkan bonding attachment. Dan itu tuh kan ayah dan ibu. Jadi kalau bisa diusahain ya bapak-bapak ikut ya, tidak hanya nyuruh ibu saja tidak ya, tapi usahakan dengan bapaknya. Toh itu anak kalian berdua kan gitu. Jadi anak juga perlu loh sentuhan dari seorang ayah gitu. Itu melatih mental juga ya ibu-ibu. Jadi mental keberanian, percaya diri gitu ketika sering disentuh oleh ayahnya gitu ya. Jadi usahakanlah ketika melakukan baby spa itu bersama ibu dan ayah. Jadi kedua orang tua juga harus ikut partisipasi juga ya, Bu Bidan. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari baby spa. Dan bakal jadi lebih mudah lagi kalau dilakukan di fasilitas yang lengkap seperti layanan Mom and Kids yang ada di Bidan Anissa, yang terintegrasi dengan poli anak dan poli obgyn yang ada di klinik dokter kita. Keren banget nih Bu Bidan. Iya benar sekali Bunda. Yuk sekarang kita ajak ya bayi-bayi bunda-bunda untuk ikut baby spa di Bidan Anissa. Untuk apa? Untuk agar perkembangan dan pertumbuhan bayi lebih optimal. Oke bunda-bunda jangan ragu ya. Kita tunggu nih di Bidan Anissa. Nah, sebelumnya terima kasih nih Bidan Sari atas obrolannya yang panjang untuk hari ini. Nah, buat bunda-bunda semua yang masih penasaran tentang layanan Mom and Kids yang ada di Bidan Anissa, boleh cek Instagram @bidananissa.id atau boleh juga cek media sosial klinik dokter kita di bawah ini. Oke, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.